Makanya kalau orang sudah pernah dibohongi, pernah ditipu, jangan disalahkan nanti kalau kemarahannya itu melebihi orang-orang yang belum pernah ditipu, belum pernah dibohongi. Tentang kejadian beberapa hari yang lalu, ada oknum Habib yang menghina TGB atau Tuan Guru Bajang. Dalam ceramahnya ini didatangi oleh Satgas Hamzanwadi Kota dari Lombok ya ini ya. Dan kita simak videonya bagaimana sikap si Habib tadi ya. Ini ya videonya ya. Menganggapnya perbuatan itu salah. Perbuatan yang meresmikan majelis zikir yang diresmikan oleh orang non-muslim itu salah. Jadi menurut si Habib ini, peresmian majelis zikir yang dilakukan oleh orang non-muslim itu salah, kata dia. Masalahnya diresmikan orang non-muslim. Ada hadis atau apa yang dilakukan majelis zikir. Artinya kan tidak harus ada hadis dalam sebuah dalil. Hadis, pakai hadis katanya. Majelis zikir itu adalah dia perbuatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu zikirnya apa Majelis zikir itu adalah alat kita untuk mendekatkan diri kita kepada. Nah, bingung. Bukan hanya organisasi mas, bukan kegiatan keagamaan. Mungkin masalah tenang, saya juga tidak bisa menjawab, nanti lain menjawab. Kami di sini ingin mendengar awal seperti apa yang dibilang TGB itu seorang penghilaf. Ini yang membuat kami selaku jamaah ini tidak terima dan keberatan, dan insya Allah besok pagi akan ketemu dalam Siap proses hukum, jalan hukum kita siap. Dia siap proses hukum. Sedikit dan ada bahasa masuk kepala. Oh iya, itu sudah saya sampaikan. Jadi nanti kita lihat juga sudah. Ya itu kan larinya tidak ancaman. Ya itulah kelakuan oknum Habib. Ya sekarang bukan lagi oknum ya, tapi memang terlihat bahwa ya memang rata-rata seperti itu. Jadi dia sudah bersalah tapi tetap tidak mau mengakui kesalahannya dan malah menggunakan hadis sebagai pendukung apa ya, membenarkan apa yang ia lakukan itu. Jadi seringnya seperti ini, menggunakan hadis untuk mendukung apa yang ia sampaikan itu biar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan ini adalah dampak dari apa yang selama ini dilakukan oleh orang pribumi Nusantara ya. Karena kalau kita lihat itu kan banyak juga orang di negeri ini yang sering memuja-muja Habib, menganggap Habib itu sosok yang mulia, sehingga ketika mereka ini melakukan kesalahan ya mereka tidak mau mengoreksi diri. Artinya mereka juga beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan itu semuanya benar. Lah ini loh parahnya. Padahal mereka ini juga manusia. Jadi kalau dulu orang itu percaya kepada mereka atau menganggap mereka itu benar segala-galanya, itu kan karena menganggap mereka adalah keturunan Nabi. Nah sekarang kalau sudah terungkap faktanya bahwa mereka adalah bukan keturunan Nabi, bagaimana sikap Anda? Dan ini berita ini kita ambil dari tribunnews.com pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 ya ini ya. Tribunlombok.com, seorang penceramah Habib Quraish Shihab diduga telah menghina Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud MD, yakni Tuan Guru Bajang atau TGB atau Muhammad Zainul Majdi. Jadi si Habib tadi bernama Habib Quraish Shihab. Pernyataan bernada menghina dilontarkan oleh Habib Quraish saat dirinya mengisi ceramah dalam acara Karang Bedil Bersolawat menyambut bulan Rajab di Kota Mataram pada tanggal 6 Januari 2024 kemarin. Video ceramah awalnya diunggah oleh YouTube Quraish Shihab Official yang sekarang sudah di take down. Meskipun demikian, potongan video sempat direkam dan disebar ulang melalui aplikasi berbagai pesan WhatsApp. Habib Quraish juga menuding TGB Zainul Majdi sebagai ulama penjilat dan meminta masyarakat tidak mendukungnya sebagai calon legislatif DPR RI Pileg 2024. Pernyataan Habib Quraish pada akhirnya berbuntut panjang. Ia dilaporkan oleh pengurus Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI ke Polda NTB. NWDI juga menggelar demo mendesak polisi segera bertindak dan menangkap Habib Quraish. Terlepas dari berita di atas, siapa sebenarnya sosok TGB Zainul Majdi?
Nah, silakan untuk melihat profilnya TGB. Ini bisa Anda lihat di Tribun Lombok pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. Jadi seperti itulah dampaknya yang dialami oleh rakyat di negeri ini ketika para imigran dari Yaman sering dipuja, sering dianggap sebagai sosok yang mulia. Begitu mereka melakukan kesalahan, ya pasti akan berkelit seperti itu dan menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Untuk pembenarannya nanti bisa mereka itu mencari hadis, mencari kata-kata ulama atau apa, intinya itu membenarkan apa yang mereka lakukan meski sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah kesalahan. Dan kalau tentang Habib ini kan sudah jelas, mereka ini kan dulunya itu memang para imigran dari Yaman. Jadi mereka itu dulunya itu memang didatangkan oleh Belanda untuk mengacak-acak Islam di Nusantara ini. Sehingga bisa dikatakan kalau ada Habib macam ini, ya tentu saja cuma membuat kisruh di negeri ini. Sekarang kan kondisi di Indonesia itu bisa dikatakan orang itu kebanyakan sudah mulai gerah dengan tingkah laku oknum Habib. Lainnya kok malah membuat kelakuan seperti ini. Ini kan malah makin menambah panas suasana. Jadi harusnya para imigran dari Yaman itu tahu diri. Kalau kondisi mereka itu sekarang itu sudah tidak disukai di negeri ini, ya harusnya mereka itu kan memahami situasi yang ada. Bukan malah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan orang pribumi Nusantara. Hal ini bisa memicu kemarahan rakyat di negeri ini. Karena selama ini merasa dibohongi, selama ini merasa ditipu, bahkan ada yang merasa ditindas, bahkan ada yang merasa diperbudak. Lah ini nanti rakyat bisa marah. Kalau kesabaran sudah habis, jangan salahkan rakyat di negeri ini. Karena sekali lagi, hal ini kan sudah terjadi bertahun-tahun di negeri ini ya. Bahkan kita lahir itu juga sudah mendapat info kalau Habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi itu info entah dari mana dan waktu itu juga belum dicek kebenarannya. Nah sekarang setelah dicek kebenarannya melalui kitab nasab, melalui tes DNA, juga melalui sejarah, ternyata semua itu terbantahkan. Artinya seluruh rakyat di negeri ini, terutama umat Nahdliyin, selama ini hanya dibohongi. Makanya kalau orang sudah pernah dibohongi, pernah ditipu, jangan disalahkan nanti kalau kemarahannya itu melebihi orang-orang yang belum pernah ditipu, belum pernah dibohongi.